Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau serta umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di siang hari ini, siang yang mulia ini, Jumat 4 Oktober 2024 atau bertepatan pada tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita masih berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini dan tujuan yang mulia, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang akan bertindak sebagai khatib dan imam beliau Ustaz Fakhrul Razi hafizahullah ta'ala dengan tema manisnya iman. Waktu Jumat di hari ini jatuh pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 4 Oktober 2024. Pemasukan saldo minggu lalu sebesar Rp1.246.000, kotak amal Rp1.217.000, total Rp2.463.000. Adapun pengeluaran operasional peribadatan sebesar Rp1.000.000, kemudian sarana prasarana Rp130.000, total saldo Rp1.333.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah dan mudah dan tidak menyulitkan, agar kita senantiasa bisa berbagi, amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang berikutnya, yaitu informasi yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan Masjid Al-Azim. Insyaallah malam ini setelah sholat maghrib hingga selesai ada kajian bersama beliau Ustadz Rizky Nasution LCMSI dengan tema kajian kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian informasi yang keempat, kami menghimbau kepada jemaah sekalian yang soft depannya masih kosong, harap diisi terlebih dahulu. Ruang utama masjid berada di lantai 2, bisa juga menggunakan lantai 1 dan 3, dan lantai 3 bagian luar diperuntukkan kepada jemaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang dan menyimak apa yang khatib sampaikan, terkhusus bagi jemaah anak-anak. Dimohon untuk tertib dan menjaga suara agar tidak mengganggu jemaah lain dan juga agar sholat Jumat kita khusyuk. Masjid Al-Azim dan Ukhuwah Project menyediakan pembagian Jumat berkah yang insya Allah pembagian dilakukan 10 menit setelah sholat. Demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ibadah sholat Jumat, kami menghimbau terkhusus jamaah anak-anak agar tertib, mengantri dan tidak berebut. Bagi jamaah yang ingin infak sedekah Jumat berkah, bisa dengan menyalurkan melalui transfer Bank BSI dengan nomor 718052888 atas nama Ukhuwah Project. Bagi jamaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya melalui Masjid Al-Azim, bisa melalui kotak infak yang tersedia di lantai 1, 2, dan 3. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian yang kami ucapkan, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, ini menunjukkan bahwa kita telah berterima kasih kepada Allah atas nikmat panjang umur yang Allah berikan, atas nikmat sehat yang Allah berikan, bahkan atas nikmat kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan satu judul khutbah, Halawatul Iman, manisnya iman. Hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah lidah kita tidak bisa merasakan manisnya iman, tidak bisa merasakan manisnya madu, hal tersebut yang bermasalah adalah bukan gula dan madunya, tetapi boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang masalah adalah lidah kita. Ketika penglihatan kita sudah tidak jelas ketika melihat suatu benda yang ada di hadapan kita, boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, masalahnya bukan terhadap benda yang ada di depan mata kita, tapi bisa jadi yang menjadi punya masalah adalah mata kita. Begitu juga dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak bisa merasakan nikmat dan manisnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hadirin yang dirahmati Allah,
adalah karena hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, karena yang menjadikan kita bisa merasakan iman itu ada di dalam hati kita. Maka ketika hati kita bermasalah, hadirin yang dirahmati Allah, maka kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tengok sejarah bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan penjagaan terhadap pasukan kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy pada saat itu. Hadirin yang dirahmati, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Pada saat itu sahabat Rasulullah yang bernama Abad bin Bishr diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjaga, dan pada saat itu teman yang mendampinginya adalah Amr bin Yasir. Maka pada saat itu hadirin yang dirahmati Allah, kedua sahabat Rasulullah berembuk, siapa yang harus berjaga untuk malam itu? Maka diputuskan yang berjaga pada saat malam itu adalah Abad bin Bishr. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Amr bin Bishr tidur terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Abad bin Bishr ketika dia berjaga, maka kondisinya hadirin pada saat itu lingkungan terlihat aman. Makanya pada saat itu Abad bin Bishr melakukan sholat hadirin. Maka ketika Abad bin Bishr melakukan sholat, maka ketika beliau membaca ayat Quran, maka tiba-tiba melesat anak panah. Maka melesat anak panah dan mengenai tubuhnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dicabut anak panah tersebut hadirin. Dan Abad bin Bishr tetap melaksanakan, melanjutkan sholatnya, tidak menghentikan sholatnya. Maka tiba-tiba hadirin melesat kembali anak panah tersebut, menancap tubuhnya yang kedua, bahkan sampai 3 kali anak panah tersebut menancap ke tubuhnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Abad bin Bishr tidak menghentikan sholatnya. Dan ketika Abad bin Bishr selesai sholat, baru akhirnya dibangunkan sahabatnya Amr bin Yasir. Wahai sahabatku Amr, bangunlah. Betapa kagetnya Amr bin Yasir ketika disaksikan di tanah bersimbah darah yang begitu banyak. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, Amr bin Bishr mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak bangunkan aku dari tadi? Lalu apa jawaban Abad bin Bishr kepada sahabatnya Amr bin Yasir? Beliau mengatakan, inni kuntu fi suratin fakaritu an aqta'aha. Kata Abad bin Bishr, karena tadi aku sedang asik membaca Quran, membaca Al-Quran, dan aku tidak mau menghentikan bacaanku. Inilah hadirin yang dirahmati Allah,
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna bihi wajada halawatan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang kalau 3 hal tersebut ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mendatangkan manisnya iman pada diri kita adalah kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Kita lihat sahabat Rasulullah Abbad bin Bisir bisa merasakan manisnya iman. Rasa pedih dan sakitnya tertancap panah tidak dirasakan, hadirin yang dirahmati Allah, karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya begitu luar biasa di dalam hatinya, sehingga dia tidak mau menghentikan salatnya cuma karena tertancap panah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan terjadi perang Tabuk, hadirin, pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi sahabat berkumpul dan meminta kepada sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sahabat Rasulullah berduyun-duyun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hartanya masing-masing, hadirin. Maka di situ terlihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang hadirin yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq? Maka seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika?" Wahai Abu Bakar, engkau tinggalkan apa anak dan istrimu? Lalu hadirin yang dirahmati Allah, Abu Bakar mengatakan, "Faqala abqaitu lahumullah wa rasul." Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, orang yang telah merasakan manisnya iman. Abu Bakar As-Siddiq merasakan manisnya iman, harta yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya. Maka kalau diminta untuk diinfakkan di jalan Allah, maka diberikan, hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kecintaannya kepada Allah dan Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya di sana di gurun yang sangat panas, hadirin yang dirahmati Allah, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan pada masa itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sang istri sampai mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa engkau tega meninggalkan aku di padang pasir yang tandus ini yang tidak ada tanda-tanda kehidupan?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam terdiam. Kemudian istrinya menanyakan kembali, "Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku di tempat yang tandus ini yang tidak ada tanda-tanda kehidupan?" Tetap diam, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi ketika istrinya mengatakan, "Apakah karena engkau melakukan hal ini karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam terdiam dan dia akhirnya meninggalkan
meninggalkan istri dan anaknya hadirin, dan istrinya paham bahwa sesungguhnya kenapa suaminya meninggalkan, dia yakin bahwa sesungguhnya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa husnuzonnya istri beliau hadirin yang dirahmati Allah. Karena kalau Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang tandus, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyesalkannya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kita hadirin yang dirahmati Allah belum bisa merasakan manisnya iman, belum bisa kita berlama-lama untuk tilawatul Quran, belum bisa kita berlama-lama untuk sholat tahajud, bisa jadi hadirin yang bermasalah adalah hati kita. Hati kita masih kotor hadirin. Maka hanya dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah, memperbanyak istighfar kita kepada Allah, maka hati kita akan menjadi bersih. Ketika hati kita bersih hadirin, kita akan asik berlama-lama hadirin untuk selalu dekat berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan khutbah yang disampaikan ini adalah manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
tersebut dengan seorang wanita dan teruskan bersama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام